Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, teman rekan mahasiswa dari kelas Sistem Informasi ya. Oke, semoga di pertemuan kita ini, di pertemuan yang 10, semuanya masih dapat mengikuti perkuliahan saya dengan baik ya. Baik, kemarin di UTS ya, yang 2 minggu lalu berarti itu memang ada beberapa sedikit problem di sana, tapi tidak apa-apa ya, memang semua terbatas dengan apa namanya, yang namanya perangkat lunak ya. Jadi ada yang bilang bahwasanya di form pengerjaan di Siakat itu tuh memang untuk kita mengerjakan perhitungan agak, dan mungkin diagram gambar ya agak kesulitan di sana ya, tapi nggak apa-apa, nanti semoga bisa dikembangkan lagi menjadi ke arah yang lebih baik, biar dapat memperlancar kegiatan perkuliahan semua mahasiswa dari Stekom ya, seperti itu. Jadi di pertemuan lalu, di pertemuan 9, kita telah membahas yang namanya WSN ya, atau Wireless Sensor Network. Itu wireless sensor network itu apa? Lalu bagaimana aplikasi dan penggunaannya itu seperti apa? Jadi memang ini sangat berkaitan erat ya dengan kita, walaupun di sana itu ada basic juga tentang elektronisnya, tapi secara elektronis saja tidak bisa berdiri di sistem WSN itu kalau tidak ada yang namanya networking atau jaringan ya, dan komunikasi data. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah salah satu pengembangan yang sangat berguna untuk kehidupan manusia atau kehidupan seseorang di zaman-zaman seperti ini ya. Karena itu sangat flexibility ya, bisa diakses dari manapun, monitoring dari manapun, seperti itu ya. Jadi itu dapat menghindarkan kita dari bahaya. Pertama, misalkan kita ada mitigasi dan sebagainya, itu bisa kita antisipasi dulu dengan memanfaatkan teknologi, walaupun secara natural alam itu tidak bisa diprediksi. Jadi kita hanya bisa mengantisipasi. Jadi kurang lebih seperti itu salah satu dari pemanfaatan WSN atau Wireless Sensor Network ya. Oke, jadi di pertemuan kita yang 10 ini kita akan membahas tentang switching ya. Switching itu apa sih? Switching itu adalah pergantian atau pertukaran, gampangnya seperti itu. Jadi kita bisa switch atau tukar dari ini ke ini, misalkan gitu. Salah satu contoh gampangnya itu adalah saklar. Saklar itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan sistem switching yang sangat basic ya. Jadi saklar itu juga salah satu sistem switching, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Jadi kita bisa switch ke on atau kita bisa switch ke off. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam komunikasi data dan jaringan itu juga sangat diperlukan ketika kita akan bertukar dengan channel atau dengan jalur lain atau link lain ya. Kita bisa menggunakan topologi switching ini, di mana kita akan berkomunikasi dengan user lain atau dengan komputer lain atau dengan negara lain ya, seperti itu. Kita bisa switching, memindahkan akses kita ke sana, jadi untuk mendapatkan informasi atau sebaliknya ya. Nah, seperti itu gambaran umumnya dari switching, tapi secara teknis kita akan pelajari
pada perkuliahan kita hari ini ya. Kebetulan materi kita hari ini banyak ya, itu ada kurang lebih 60 slide. Semoga bisa efektif selesai pada satu pertemuan ini saja. Biar apa? Di pertemuan selanjutnya kita nggak punya hutang lagi di pertemuan mata kuliah switching ini ya. Oke, baik. Jadi sebelum saya mulai di materi switching ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang kemarin WSN dan sebagainya itu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Tapi karena kita sekarang ini masih online ya, perkuliahannya kita nanti boleh ditanyakan ya. Lebih baik ditanyakan di grup ya. Sebisa mungkin ditanyakan di grup, kecuali kalau memang mendesak boleh langsung ke Japri, langsung ke saya seperti itu. Tapi kalau tidak terlalu mendesak, mohon ini ditanyakannya di grup saja. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai pertemuan kita hari ini. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini adalah yang pertama itu ada introduction to switching, ya, jadi perkenalan bagaimana switching itu. Lalu yang kedua itu ada tipe. Jadi tipenya itu ada apa saja, ya, dari switching itu. Nah, ini yang ketiga ini adalah circuit switching. Nah, ini adalah rangkaian switchingnya itu ada apa aja. Seperti apa sih rangkaian switchingnya itu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi topologi skemanya, diagramnya itu nanti seperti apa. Lalu yang keempat ini ada package switching, paket switching ya. Ini ada virtual switching, ada datagram. Nah, itu ada dua. Itu nanti gimana sih dan gimana cara kerjanya. Lalu yang terakhir ada structure of circuit and package switch. Nah, itu nanti strukturnya, rangkaiannya itu seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama di sini ada diagram, mohon diperhatikan. Ini adalah diagram dari switching network. Di sana itu ada yang kuning ya, itu adalah simbol switchingnya atau simbol switchnya atau simbol saklarnya lah gampangnya. Ya. Nah, di situ selain ada switch-nya, di situ ada 5 switch ya yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yang di luar kotak itu adalah user atau kita pengguna seperti itu ya. Ada komputer gampangnya gitu. Itu ada banyak, itu ada A B C D E sampai J ya, ada 10 ya. Ada 10 user. Nah, itu adalah end device-nya seperti itu. Jadi misalkan gampangnya gini, misalkan si A yang paling kiri ya, dia ingin berkomunikasi dengan G ya. G itu padahal dia berada di bagian bawah kanan pojok, paling pojok. Nah, dia gimana cara berkomunikasinya secara langsung dengan si G? Oke, itu kalau misalkan kita dalam satu line jaringan itu bisa secara langsung. Tapi karena mungkin berbeda provider ya kan, berbeda penyedia jasa layanan internet, kemudian berbeda kota dan sebagainya, kan kita nggak mungkin secara langsung untuk berkomunikasi dengan si G tersebut. Nah, jadi caranya bagaimana? Caranya itu ada, anggaplah si kuning itu atau si switch itu adalah dia penyedia jasa untuk pertukaran atau untuk si switchingnya. Nah, gampangnya gitu. Jadi dia paling dekat harus dihubungkan kemana sih? Ya. Si A ini kan jalurnya dia di paling kiri nih. Nah, lalu si G itu dia di paling kanan bawah.
Nah, dia harus melewati switch 1 paling dekat ya jaraknya. Switch 1, switch 5, lalu dia baru switch keempat. Nah, switch keempat ini dia berhubungan langsung dengan si G. Ya, kayak gitu ya. Jadi dia si A ini tidak bisa langsung terhubung secara direct ke G. Nah, dia harus dihubungkan antar perangkat switching yang satu, switching 5, kemudian di switching ke 4. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya bisa saja ketika dia harus mengurutkan dari switching 1, switching 2, switching 3, lalu switching ke 4. Oke, sebenarnya bisa. Tetapi di sana ada masalah. Masalahnya apa? Adanya delay. Jadi kalau terlalu banyak switch penghubung ke G, maka delay-nya itu akan semakin lama. Jadi itu akan memperlambat yang namanya waktu tempuh. Ya. Jadi harusnya misalkan dia kalau lewat jalur awal tadi yang jalur paling cepat ya, dia cuma butuh 3 detik. Nah, kalau melewati yang sisi atas, yang jalur 1, 2, 3, 4 itu, switch 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dia akan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 detik. Nah, itu adalah suatu delay yang merupakan kerugian. Nah, makanya kita ambil jalur yang paling pendek. Agar apa? Delay-nya juga semakin pendek. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Lalu selanjutnya, nah ini ada di diagram kedua ini namanya taxonomy of switch network ya. Di situ ada beberapa bagian, coba diperhatikan. Yang mengepalai atau yang paling atas itu adalah switch network. Nah, itu ada bagian-bagian yang di bawahnya. Yang paling kirinya ada circuit switch network, ya kan? Yang kedua ini ada packet switch network. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah message switch network. Nah, di packet switch network ini yang kedua, dia masih punya dua bagian lagi. Yang pertama ada datagram, kemudian yang kedua ada virtual circuit network. Ya, tadi di awal sudah dijelaskan ya, datagram disebutkan bukan dijelaskan. Datagram dan virtual circuit. Nah, itu nanti seperti apa ini? Taksonominya tuh seperti ini, bisa dilihat ya. Oke, yang pertama circuit switch network, itu penjelasannya adalah a circuit switch network consists of a set of switch connect by physical link. Nah, itu jadi dia terhubung secara fisik ya. Jadi melalui kabel, gampangnya gitu. Jadi terhubung dengan secara fisik. A connection between two station is dedicated made of one or more link. Jadi dia dalam satu koneksi itu dia terdiri dari 2 station minimal. Yang terdiri dari satu atau lebih link penghubung. Jadi seperti itu. Jadi tadi sama ya, yang gambar di sini ya. Dia ada lebih dari satu, ya. Dia ada lebih dari satu tuhnya. However, each connection use only one dedicated channel on each link. Each link is normally divided into n channel by using FDM or TDM. Masih ingat nggak TDM atau FDM? Masih ingat ya? Kemarin ya ada FDM, ada TDM, masih ingat ya? Kalau FDM itu frekuensi, kalau yang TDM itu time ya, waktu ya. Nah, yang berkaitan dengan masalah ini adalah yang pertama adalah trifas, kemudian efisiensi delay, kemudian yang terakhir adalah circuit switch technology in telephone network. Nah, ya kan? Nah, di situ ada jaringan penghubung antar telepon, contoh gampangnya seperti itu.
Nah, di sini juga digunakan untuk efisiensi delay. Jadi makanya untuk memangkas delay dari penghubungnya itu maka memerlukan jarak yang paling pendek. Gampangnya kayak gitu. A circuit switch network is made of a set of switch connect physical by physical link in which link is divided into channel ya. Itu tadi penjelasan yang tadi ya. Ini catatannya mohon diperhatikan. Oke, bisa dilihat ya. Di sini ada trivial circuit switch network ya. Di sini ada lebih dari satu circuit link. Ya, ini one link, one channel, ya kan? Yang di atas coba lihat, yang di atas ini. One link and channel, ya. Nah, ketika si A ini gampangnya tadi sama seperti analogi yang G tadi ya. Si A ini dia ingin menghubungi si M. Nah, ya kan? Dia ingin menghubungi si M. Nah, kebetulan di sini link switch-nya itu cuma bisa terbagi sama rata, gampangnya. Jadi mau lewat atas ya, lewat atas lalu ke bawah. Ini jaraknya sama dari atas ke bawah lalu ke samping. Ya, ini kan jaraknya sama. Jadi di sini delay-nya, waktu delay-nya pasti sama. Nggak ada perbedaan. Jadi lewat atas boleh, lewat bawah boleh. Ya, kayak gitu ya. Nah, ini simbol tanda hijau ini artinya apa? Dia dapat berkomunikasi. Berkomunikasi bolak-balik dua arah ya maksudnya ya. Nah, kayak gitu. Oke, next. Catatannya seperti ini. In circuit switching, the resource need to be reserved during the setup phase. The resource remain dedicated for the entire duration of data transfer until tear down phase. Nah, kayak gitu penjelasannya ya. Oke, contohnya. As a trivial example, let us use a circuit switch network to connect 8 telepon. Jadi ada 8 telepon in small area, jadi dalam area kecil ya. Communication is through 4 kHz voice channel. We assume that each link use FDM to connect a maximum of 2 voice channels. The bandwidth of each link is then 8 kHz. Figure 8.4 show the situation. Telephone 1 is connected to telephone 7 2 to 5 3 to 8 and 4 to 6. Of course, the situation may change when new connection are made. Jadi situasi itu setelah diperbarui. The switch control the connection. Nah, jadi gambarnya tadi. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di gambar sebentar. Di gambar 8.0. Nah, ini. Dia ada 8 buah telepon. Telepon yang pertama, teleponnya itu voice-nya berkisar 0 sampai 4 kHz. Lalu pada di sirkuit network-nya itu dia berkisar 0 sampai 8 kHz ya. Nah, ini kan coba dilihat garisnya ya. Line-nya ini ya. Nah, jadi si telepon pertama ini, si telepon 1, dia ingin berkomunikasi dengan telepon 7 dan 8 misalkan seperti itu. Ya. Lalu bisa disilang juga, dia bisa dari telepon 2 dia berkomunikasi dengan telepon 5 atau 6. Terus lalu yang dari 7 8 ini juga bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Ini memerlukan yang namanya sirkuit
switch network tadi, yaitu adalah salah satu dia penyedia vendornya ya, penyedia jasanya itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagram untuk switching dari masing-masing 8 telepon yang ada. Ya. Nah, ini di sini dijelaskan telepon was connected to telepon 7 nih. Telepon 1 sampai dia berkomunikasi dengan telepon ke-7. Lalu yang 2 ke 5. Yang 2 ini dia ke 5 ya. Nah, dia masuk di switch yang ini, masuk line yang di sini, masuk ke 5. Gitu. Lalu yang ketiga dia berkomunikasi dengan yang 8. Nah, ini bisa dilihat ya. Lalu yang terakhir 4 itu berkomunikasi dengan yang 6. Nah, kayak gini. Kurang lebih nanti kalau misalkan ada tes lagi bisa digambarkan kurang lebih seperti ini ya, dipahami. Oke, next. Nah, ini contohnya kurang lebih seperti itu, nanti dibaca sendiri. Hampir mirip, ini cuma bedanya dia pakai komputer ya. Kayak gitu. Oke. Oke, kita masuk di 3 phase in circuit switching. Oke, yang pertama itu ada connection setup, kemudian yang kedua ada data transfer, lalu yang ketiga itu ada connection termination, jadi ada terminal koneksi. Nah, ini adalah salah satu bentuk diagram dari delay circuit network-nya ya. Coba dilihat, perhatikan ini yang blok A ini, yang telepon A, anggaplah itu telepon A. Lalu ini adalah telepon B. Nah, dia harus melewati dua line dari switching-nya ini ya. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, semakin banyak kita melewati line switching-nya itu akan semakin banyak juga delay atau waktu yang diperlukan sampai untuk di tujuan. Jadi itu akan memperlambat konektivitas. Ya, seperti itu ya. Dan di sini coba dilihat di bawah. Nah, di sini ada gangguan disconnect juga ya. Ini adalah suatu distorsi ketika kita menggunakan yang namanya jaringan. Nah, jadi di sini ada total delay. Total delay itu artinya dari disconnect, dari waktu tidak terkoneksi sampai waktu terkoneksi itu berapa. Yang pertama itu. Kemudian delay dari jarak. Ya, ini ada 3 jarak, ada 3 waktu. 3 waktu itu artinya dari A kita ke switching pertama, lalu ke switching kedua, lalu ke tujuan atau ke B. Nah, ini adalah salah satu dari delay-delay yang ada di circuit switch network ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Switching at the physical layer in the traditional telephone network use the circuit switching approach. Nah, jadi kurang lebih tadi seperti itu ya, benar ya. Jadi melewati fisik. Jadi ini fisik, anggaplah ini kabel telepon penghubung. Misalkan kita mau telepon ke Jakarta, misalkan gitu, dari Semarang mau ke Jakarta, dia harus melewati misalkan Semarang sendiri. Lalu ini dia misalkan melewati Cirebon, misalkan gitu ya. Ini ada 2 line utama switching di sana, misalkan seperti itu. Oke, next. Lalu yang selanjutnya ini ada efisiensi. Penjelasannya ini adalah circuit switch network are not efficient because resource are allocated during the entire duration of the connection. Ya, jadi dia itu
maka mengalokasikan sumbernya itu selama durasi berlangsung ya dalam koneksi. Jadi itu salah satu yang membuat tidak terlalu efisien. Kenapa? Karena masih menggunakan yang namanya line physical atau jalur fisik, kurang lebih seperti itu. Jadi efisiensinya itu masih dipandang rendah untuk saat ini. Lalu yang kedua, in telephone network is okay. Since people terminate connection after conversation. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada in computer network. Ini ada dua lagi penjelasannya. Two computer may remain connect even when there is no activity for longer. Ya, jadi ketika tidak ada aktivitas yang lama. Kemudian yang kedua adalah allowing resource to be dedicated means that other connection are deprived. Itu. Oke, next. Nah, kita masuk datagram. Kita masuk di datagram ya. Datagram network. In data communication, we need to send message from one end system to another. Jadi dari komunikasi data ini kita membutuhkan mengirimkan pesan dari satu sistem ke sistem yang lain. Ya, kemarin kan sudah dibahas ya. If the message is going to pass through a packet switch network, it needs to be divided into packets of fixed or variable size. The size of packets is determined by the network and the governing protocols. Topik yang akan dibahas di sini adalah routing table, efisiensi lagi, lalu datagram network. Ya. Nah, ini penjelasannya sama tadi. In a package network, there is no resource reservation. Resource are allocated on demand. Jadi sumber itu dialokasikan ketika ada permintaan. Jadi ketika kita meminta ya baru disediakan, memangnya itu. Datagram network, each packet is treated independently. Nah, itu dia secara independen, secara mandiri. Lalu yang kedua ada packet need addressing. Jadi dia memerlukan alamat. Tanpa alamat kita nggak bisa mengirimkan paket. Ya, paket may go through different route or path may out of order. Ya, dia berbeda dengan root atau path. Refer as connectionless network. Nah, jadi connectionless berarti dia tidak membutuhkan koneksi fisik ya. Bisa berarti dengan jaringan wireless tanpa kabel. Router use routing table, no call setup overhead. Yang terakhir ada datagram switching is done in network layer. Nah, ini adalah penampakan dari diagram dari datagram network with 4 switch atau 4 router. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, ini ada 4 routernya. Ada datagramnya, dia ada komputer A, dia menghubungkan ke komputer X. Nah, jadi 4 router. Ini ada switch-nya, ada datagram network-nya di sini. Nah, dia dari 4 router ini dia bisa dipecah dari beberapa jalur. Misalkan dari yang pertama itu dia melewati yang paling kanan atas, lalu yang tengah, lalu baru yang ke paling bawah atau yang dekat dengan komputer X ya. Selanjutnya seperti itu, hampir semua sama. Ini yang kedua bisa langsung ya, kurang lebih seperti itu datagramnya ya. Ini topologi
atau diagram dasarnya tuh hampir mirip dengan yang tadi, cuma ini kan dia datagram ya, jadi dia koneksinya tanpa wireless, tanpa kabel maksudnya. Nah, ini ada routing table-nya, datagramnya, ini ada portnya, ada outputnya, ada alamatnya. Ya, kayak gitu ya. Kayak yang kemarin mirip UDP sama TDP, kayak gitu. Nah, ini ada routing table-nya. Misalkan di sini ada routing from A, dia to A link lokal cost 0, misalkan gitu. Ini ada banyak ya. Nah, misalkan di sini coba dilihat ini. Dia routingnya to A, to B, dia linknya 1, cost-nya 1. Jadi linknya 1, harganya 1 inilah. Nah, ini coba yang lihat. Nah, gambar yang ini nih. Dia dari B ke A. Ini ya, coba dilihat. Routing from A to A. Misalkan dari A ke A kan nggak perlu usaha ya, nggak perlu usaha, nggak perlu biaya gampangnya gitu. Tapi kalau dia B ke A, misalkan ini B ke A, dia memerlukan usaha 1, linknya 1 kayak gitu. Harganya 1. Nah, beda lagi kalau dari C. C itu dia linknya 1, masih 1 link ya dari sama si B ini ya. Tapi cost-nya 2 karena dia melewati 2 link. Dari C ke B, B ke A kayak gitu. Seterusnya, ini sampai di routing dari from C itu dan sebagainya sampai E ini dia sama sistemnya kurang lebih seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Okay, a switch in datagram network use a routing table that is based on the destination address. Jadi gitu ya. Jadi memerlukan alamat tujuan dalam routing table-nya itu. Kayak itu. The destination address in the header of a packet in datagram network remain the same during the entire journey of the packet. Oke, dalam datagram ini ada delay in datagram network ya. Nah, delay-nya itu seperti ini. Misalkan dari A ke B. Ini dari A, ini ke B. Nah, dia sama seperti delay-nya itu sama seperti tadi ya. Nah, ini ada waiting time juga ya. Waktu tunggu ya. Nah, waktu tunggu ini dia menyebabkan delay, kemudian jaraknya ini juga memerlukan delay. Kayak gitu. Nah, ini ada rumusnya, ada total delay sama dengan 3T per 3T sama plus W1 sama dengan W2 waiting time ya, kayak gitu. Switching in the internet is done by using the datagram approach to packet switching at the network layer. Oke, kayak gitu. Nah, lalu ada efisiensi dari datagram networknya. Ini adalah yang pertama ada better than the switch network because resources are not allocated during entire duration collection. Yang kedua adalah resource are allocated only when there are package speed transfer. Jadi efisiensinya gampangnya gini, ketika ada permintaan dia baru bisa mengirim. Jadi nggak buang-buang sumber daya. Tapi perbedaannya dengan yang circuit switching tadi yang dengan physical connected ya, itu dia tidak ada yang minta, dia pasti sediakan, gampangnya gitu. Jadi itu adalah salah satu kerugiannya. Kayak gitu. Oke, next. Oke, ini ada virtual circuit network. A virtual circuit network is a cross between a circuit switched network and a datagram network. It has some characteristic of both. Nah, jadi di sini ada tracing tree untuk pembahasannya ya. Fase efisiensi, delay, kemudian circuit teknologi in once. Apa itu once? Oke,
ini virtual circuit switching jangan disingkat ya, nanti singkatannya jadi aneh. VCS ya. Jangan disingkat, tolong nanti kalau ada ujian jangan disingkat VCS gitu ya. Oke. Oke, yang pertama ada pre-plan route established for all packets, similar to switching, but the circuit is not dedicated to one connection. Nah, jadi ini gampangnya dia sama dengan circuit switching ya, tapi dia tidak hanya ditujukan pada satu koneksi, jadi dia luas, koneksinya itu luas, tujuannya luas, nggak hanya satu pasti ya. Lalu each package contain virtual circuit identifier, jadi dia mempunyai identifier. Walaupun dia tidak hanya menyediakan untuk satu orang, tapi dia mempunyai identifier. Jadi ada petugas khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah dia itu memang benar yang diundang atau yang disuruh datang atau dan sebagainya. Nah, itu dia punya sistem seperti itu. Lalu yang kedua ada extra overhead to establish route, but not dynamic routing require faster. Oke, yang ketiga, as in circuit switch network, all packet use same path. Jadi menggunakan satu path yang sama. Yang keempat, if link goes down, no alternative available. Jadi ketika linknya itu bermasalah, jadi tidak ada alternatif lainnya. Yang terakhir adalah virtual circuit network normally implement in layer data link, while contohnya circuit switching physical layer, kemudian datagram network in network layer. Jadi itu. Jadi sebenarnya sistem yang kita pelajari ini semuanya hampir sama ya, cuma teknologi yang digunakan ya, ada yang mempunyai fisikal, ada yang virtual, ada yang datagram tadi ya. Tapi secara basicnya itu kurang lebih sistemnya itu sama, ya kurang lebih seperti itu. Jadi hampir sama semuanya ya. Basicnya memang seperti itu. Nah, ini seperti yang gambar di awal tadi, cuma ini bedanya, ini kalau yang ini adalah dia virtual, sistemnya itu virtual. Lalu yang pertama tadi adalah dia link connection by physical. Dia terkoneksi secara fisik dengan kabel pastinya ya. Bedanya seperti itu. Tapi kalau cara kerjanya dilihat dari diagramnya yang kita lihat sekarang ini sama. Misalkan kita sekarang contohnya dari D ya. Kita dari D nih. Kita sekarang di posisi D. Nah, kita di posisi D, kita mau tuju ke C. Ya, kita mau berkomunikasi dengan C. Sama tadi, cari jalur yang paling pendek. Agar kenapa? Delay waktunya itu lebih bisa diefisiensikan lagi ya. Jadi kita nggak buang-buang waktu ya untuk menghubungi si C ini ya. Jadi kita pilih jalur yang pendek. Harusnya kita bisa pilih 2 jalur saja. Misalkan dari ini langsung ke sini. Cuma di sini tidak ada link penghubung dari antara yang device ini yang sama yang switching yang device ini. Jadi kita mau nggak mau harus minimal melewati 3 switch device. Kita bisa langsung dari D ya, dari D langsung ke atas ini, langsung ke sini, lalu naik lagi ke atas, lalu pindah ke posisi yang kiri yang dekat C. Nah sini, tapi nggak bisa. Itu bisa. Nah atau enggak kita dari D ini kita masuk ke kiri, lalu ke atas langsung ke C. Nah, itu nanti untuk memperlambat untuk mempercepat dari delay ya.
Jadi mengurangi delay-nya itu caranya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan materinya. Oke, next ya. Nah, tadi disebutkan ada virtual in circuit identifier. Nah, identifiernya itu dia ini nih, ada datanya nih. Ya, ada datanya. Dia sama nggak datanya? Nah, ini ada data identifiernya itu di sini. Karena kita virtual ya, jadi kita cocokkan dulu datanya sama nggak. Kayak gitu. Nah, misalkan seperti ini nih. Ya, incoming port. Kemudian yang kedua ada ongoing, outgoing ya. Nah, ini di sini ada port 1, pada port 1 itu port yang sini. Lalu yang outgoing-nya itu ada di port ketiga sama di port kedua. Nah, seperti itu ya. Nah, datanya disamakan dulu. Datanya disamakan, maksudnya di dalam channel yang sama, di dalam link yang sama ya. Seperti itu. Dari misalkan dari tadi, ini misalkan anggap dari D tadi, kita mau tuju ke C. C itu misalkan dia di outgoing port-nya itu di port 3. Ya, di port 3 ini. Nah, port 3. Nah, ini ada data yang biru nih, data yang biru. Kemudian di sini juga data yang biru. Jadi kita bisa sambungkan. Jadi ketika data 77 ini kita menghubungkan ke C nggak bisa karena datanya itu memang nggak bisa ditujukan ke sana ya. Ini berarti dia datanya ditujukan ke A misalkan seperti itu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sini ada source to destination data transfer in virtual circuit network ya. Ini ada data ada komputer A, ada komputer B. Ya, ini pakai sistemnya pakai VCI tadi ya. Pakai identifier ya. Nah, ini data dari A diolah dulu di switch dulu ya. Dia ketemu di outputnya di port 3 dan sebagainya. Lalu di switch yang kedua ini dia keluarnya di port 2 juga dan lalu dia menuju di switch ketiga ini masuk di port 2. Nah, lalu data baru tersampaikan ke komputer B seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Caranya seperti itu. Oke, kita sebelum kita lanjut kita break sebentar ya. Kita break sekitar 5 atau 10 menit boleh ya. Oke, kita break dulu 5 menit, 10 menit, 5 atau 10 menit lah. Tergantung situasi, oke.
Oke, udah ya breaknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah selanjutnya ini adalah setup request in virtual circuit network ya. Nah, ini dalam sistem VCE-nya tuh dia masih kosong tuh. Yang di port outgoing-nya itu dia mau dimasukin ke apa gitu. Nah, di sini ada A, ada B, ada C, ada D, lalu yang terakhir ada E. Ya. Oke, ini knowledge in virtual network setup-nya kayak ini. Jadi ini dibalik ya. Dari B dulu menuju ke A. Dia menyediakan VCI-nya itu 77 port number-nya ya. Dia 77, lalu dia di switch kedua itu dia berubah menjadi dua-dua ini sudah ditentukan ya, ditentukan sendiri. Jadi seperti itu. Lalu untuk yang di VCI yang A ini terakhir adalah dia di VCI ke-14 kayak gitu. Biasanya seperti ini. In virtual circuit switching, all packets belonging to the same source and destination travel to same path. But the packet may arrive at the destination with different delays if resource allocated in on payment. Jadi kayak gitu penjelasannya ya. Nah, ini pasti ada delay-nya. Waktu delay-nya itu seperti ini. Itu ada teardown, ada setup. Ya, total delay-nya seperti itu. Yang pertama pasti ada transmisi time-nya itu ada delay di sana. Ya, kemudian ada teardown, ada setup-nya. Jadi setup itu salah satu yang berpengaruh dalam delay juga ya. Jadi kayak gitu. Oke, next. Catatannya seperti ini. Switching at the data link layer in switch 1 is normally implemented by using virtual circuit techniques. Example frame relay and ATM network. Ya, jadi kayak itu gampangnya itu contohnya ada di ATM ya tadi yang di virtual circuit tekniknya itu. Nah, ini adalah diagram perbedaan dari circuit switching, datagram sama virtual circuit packet switching. Jadi seperti itu nanti dibaca ya sendiri. Ini banyak banget soalnya perbedaannya. Ya, dibaca sendiri. Oke, next. Structure of switch. We use switch in circuit switch and packet switch network. In this section, we discuss the structures of the switch used in each type of network. Oke, jadi di sini yang bisa ditunjukkan adalah struktur of circuit switch dan yang kedua adalah structure of packet switch. Nah, di situ ada diagram crossbar switch with 3 input and 4 output. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi inputnya ada 3. 1, 2, 3. Outputnya ada 1, 2, 3, 4. To connect N input and M output need N kali M cross point. Nah, kayak gitu ya. Jadi cross point-nya itu yang pink ini ya. Nah, ini cross point. Nah, di dalam cross point itu dia ada two control station. Jadi dia mau diarahkan kemana. Gampangnya kayak ini ya. Di pengaturan jalur kereta api. Nah, itu dia sistemnya kayak gitu. Nanti kereta apinya itu mau diarahkan, misalkan mau dari Semarang itu dia mau diarahkan ke Surabaya, ke Jogja atau ke Jakarta misalkan gitu. Jadi ada pengontrolnya ya di sana ya.
Dia yang tugasnya itu memindahkan jalur. Jadi ini nanti jalur ke Jakarta itu lewatnya yang sebagian mana dan ke Surabaya bagian mana, lalu ke Jogja itu bagian mana, seperti itu ya. Ini di posisi di cross point-nya ini ya. Nah, di dalamnya itu ada switching-nya seperti ini. Nah, dia bertugas untuk mengontrol itu. Statistically only kurang dari 25% is at any time. Jadi bisa digunakan dari segala waktu ya. 24 jam bisa digunakan. Jadi kayak gitu. Jadi ada 3 input, 4 output. Nah, jadi ini nanti akan mau diarahkan kemana, ke input 1, ke output 1, 2, 3, 4 itu bisa terjadi prosesnya itu di dalam cross point ini nanti. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada multi-stage switch. Nah, ini sistemnya sama tapi cuma lebih rumit sedikit ya dari tadi ya, daripada yang tadi. Nah, jadi ini ada 3 input dan 3 input juga. Ada N kecil dan ada N besar. N besar itu dalam satu kesatuan maksudnya seperti itu. N kecil ini adalah masing-masing input per bagian. Nah, kemudian di sini dia ada crossbar ya, crossbar di yang stage pertama itu. Dia memindahkan jalur ke stage kedua. Jadi di stage 2 ini cuma ada 2 crossbar ya di sana ya. Dia ada 2 crossbar di sana. Jadi misalkan dari jalur si N yang paling atas ini nanti dia mau dihubungkan ke N yang ke sini, dia harus melewati crossbar yang pertama ini, lalu dia melewati crossbar yang kedua di stage kedua ini, kemudian dia harus melewati di crossbar yang ketiga. Nah, kayak gitu kurang lebihnya di stage ketiga. Jadi ini bisa saling silang ya. Dari si yang pertama ini dia bisa ke N yang paling bawah di output yang kanan ini bisa melewati saling silang ya di cross point-nya itu nanti. Kayak gitu. In a three-stage switch, the total number of cross point, nah ini rumusnya, which is much smaller than the number of cross point a single stage switch. And nah contohnya ini nanti dibaca sendiri ya contohnya ya. Ini juga ada contoh lagi. Redesign the previous three state. 200 switch using close criteria with minimum number of cross point. Jadi gitu soalnya. Nanti dipelajari sendiri, ini gampang. Oke, ini masuk ke TDM ya, time division ya. Time division switch use TDM inside a switch. Most popular use time slot interchange atau TSI. Contohnya di gambar 8.19. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini pakainya TDM ya. TDM yang dulu pernah kita bahas juga ya. Jadi seperti itu. Jadi si A ini, komputer A ini, dia ditujunya ke komputer ketiga seperti itu. Dia saling silang ya. Dia saling silang menghubungkan satu dengan yang lain kayak itu. Time and space division switch combination. Nah, ini adalah kelebihan time division adalah no need cross point. Time division itu tidak memerlukan cross point kelebihannya. Kekurangannya adalah processing each connection create delay. Each TS stored in RAM then retrieve and soon. Nah, jadi kayak itu. Kemudian untuk space division ada instantaneous, jadi dia secara instan bisa langsung. Kemudian kekurangannya number of cross point required, jadi dia membutuhkan cross point number, jadi dia membutuhkan itu ya.
Penjelasannya lalu di sini combination of space division and time division result in switch that are optimized both physical and temporary. Jadi secara fisik dan secara temporer. Kemudian di multi-stage switch of this sort can be designed as time space time atau TST. Nah, jadi bisa dikombinasikan ya seperti itu ya. Oke, ini gambarnya seperti ini, diagramnya. Ya, bisa dilihat ya. Jadi tadi dia yang pakai cross point. Ya, kalau TDM dia tidak membutuhkan cross point seperti itu. Oke, selanjutnya structure of packet switch. Ada 4, ada input, output, kemudian routing processor, kemudian switching fabric. Oke, kita bahas. Yang pertama ini adalah paket switch komponen. Nah, ini ada switching fabric atau routing, ya, tapi di sini juga ada routing prosesornya. Kemudian ada inputnya, ada outputnya, ada. Jadi ada 4 bagian di situ. Nah, input port di sini ada physical layer processor, kemudian ada data link layer, kemudian adalah queue, kayak itu. Perform the physical and data link function of the packet switch. The bits are constructed from the receive signal. The packet is decoupled from the frame. Error are detected, corrected. Jadi errornya itu bisa dideteksi dan dikoreksi sekalian di data link prosesornya itu ya. The packet is already routed by network layer. Ya. Ya, yang terakhir, in additional to physical layer processor and data link processor, the input port has buffer to hold the packet before it is directed to the switch fabric. Jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk outputnya. Kebalikan dari input tadi ya. Diagramnya ini ada queue, ada buffer, ada data link processor, ada physical layer processor seperti itu. Nah, ini ada banyak switch. And input require lock and states of and part 2 switch element. Complexity on order and log to n. Collision if two packets arrive at the same switch destined for the same output port, collision will occur. If all packet search is ascending, diurutkan dulu ya paketnya berarti ya ascending. Order upon to arrival to Banyan network, no collision with occur. Oke. Nah, ini adalah metode Banyan switch ya. Nah, ini lebih rumit lagi di sini. Dia ada beberapa stage cross point-nya ya. Ini bisa menghubungkan ini seperti multi stage yang tadi. Jadi dia bisa berkomunikasi berbanyak dari 8 inputan ini ya. Dia bisa saling tukar kemanapun dia tuju. Yang penting dia mempunyai addressing. Ya. Nah, 8 input need log to log 28 stage sama dengan 3 stage. Ya, kayak gitu ya. Oke. Example of routing in Banyan switch. Yang pertama itu adalah input 1 sending a shell to output 6. Nah, ini urutannya seperti ini. Dari 1, A2, B4, C4. Kayak gitu. Kemudian input 5 sending to output 2. Jadi 5, A2, B2, C2.
Jadi walaupun garisnya searah itu belum tentu nanti dia bakal searah juga ya. Dia bisa saling silang. Intinya seperti itu sih. Oke, yang terakhir ada Becher Banyan switch. Nah, ini ada Becher to solve collision problem in Banyan switch trap model prevent duplicate packet. Jadi bisa diantisipasi dengan menduplikasi paketnya dulu ketika mengatasi problem di sana ya. Becher ini fungsinya seperti itu. Jadi ketika ada itu nanti di trap dulu, ditahan dulu di situ inputnya. Jadi nanti bisa terkoreksi apakah kesalahan yang ada di sana. Oke, ini yang terakhir. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu sebelum saya akhiri. Oke, mungkin itu ya. Referensinya ini dibaca lagi di Data Communication and Network edisi keempat. Bukunya Behrouz Forzan dan McGraw-Hill Hiker ya. Bisa dibaca di sana di referensinya ini. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita kali ini, yang pertemuan kita yang 10 ya, tentang switching. Sebelum saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada banyak kekurangan yang saya jelaskan, nanti bisa ditanyakan lagi, bisa ditanyakan di grup WA aja kalau tidak terlalu urgency ya. Tapi kalau memang penting sekali, boleh ditanyakan di Japri langsung ke saya, oke? Oke, jadi seperti itu pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.